Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Rafli Agustian dengan NIM 2009076002. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tugas probabilitas dan statistik tentang ANOVA. Ya, langsung saja ke soal yang pertama. Dalam suatu percobaan yang dilakukan untuk menentukan manakah yang lebih baik dari tiga sistem rudal yang berlainan, diukur laju pembakaran bahan bakar dari 24 penembakan statis. 4 jenis bahan bakar yang berlainan dicoba. Percobaan menghasilkan replikasi pengamatan laju pembakaran pada tiap kombinasi perlakuan. Data selengkapnya sebagai berikut. Apakah ada pengaruh nyata antara sistem rudal dan jenis bahan bakar terhadap laju pembakaran bahan bakar rudal? Apakah ada efek interaksi antara jenis bahan bakar dan sistem rudal? Berikut sistem rudal, tabel sistem rudal dan jenis bahan bakar yang digunakan. Jawab. Di atas ada tabel sigma A. Sigma AB1-nya 189,6, sigma B2-nya 179,1, sigma B3-nya 170,3, sigma B4-nya 171,2. Ada juga sigma B total yaitu 310,2. Bisa lihat di sini ada JKT atau JK total. Berikut perhitungannya. Semuanya dikuadratkan. Langsung ke bawah sini ada 21.107,68 dikurang 21.016,0017 sama dengan 91,68. Kemudian ada JKA sama dengan sigma A pangkat 2 per KB kali R kurang 2 kurung sigma X tutup kurung pangkat 2 per N. Substitusikan yang berada dalam tabel. Langsung ke hasilnya yaitu 21.056,083 dikurang 21.016,0017 sama dengan 40,08. Dan ada JKB-nya yaitu sigma B pangkat 2 per KA kali R negatif dikurang buka kurung sigma X tutup kurung pangkat 2 per N sama dengan 21.030,525 dikurang 21.016,0017 hasilnya sama dengan 14,52. Lanjut ke JKAB-nya, buka kurung sigma AB pangkat 2 per R dikurang buka kurung sigma X tutup kurung pangkat 2 per N tutup kurung dikurang buka kurung JKA ditambah JKB tutup kurung. Dimasukin seperti tadi, substitusikan semuanya, yaitu hasilnya yaitu sama dengan 21.092,77 dikurang 21.016,017 dikurang 54,6 sama dengan 22,17. Di sini ada JKG yang itu yaitu rumusnya JKT dikurang buka kurung JKA tambah JKB tambah JKAB sama dengan 91,68 dikurang buka kurung 40,08 ditambah 14,52 ditambah buka kurung 22,17 tutup kurung sama dengan 91,68 dikurang 76,77. Hasilnya yaitu 14,91. Di sini DBT-nya didapatkan 23, DBA-nya 3, DBB-nya 2, DBAB-nya 6, DBG-nya sama dengan 12. Ada juga KTA-nya dengan rumus sama JKA per DBA hasilnya 13,36, KTB-nya 7,26, KTAB-nya 3,7, dan KTG-nya sama dengan 1,24.
Kemudian F hitung A-nya, yaitu KTA per KTG, sama dengan 1,077. F hitung B-nya, KTB per KTG, sama dengan 5,85. Berikut tabel hasil akhirnya yang berisikan sudah bahan bakar sistem rudal, interaksi bahan bakarnya dikali sistem rudal, galat atau errornya, serta total JK dan DB. Ke nomor 2. Untuk menentukan kestabilan vitamin C sari jeruk pekat beku dan disimpan dalam lemari es selama waktu seminggu. Telah dilakukan penelitian vitamin C retention in reconstituted frozen orange juice. 3 jenis sari jeruk akan diuji dalam 3 jangka waktu berbeda. Jangka waktu menyatakan jumlah hari sejak air jeruk diperas sampai diuji. Hasilnya dalam miligram asap ascorbat per liter. Disajikan dalam tabel berikut. Berikut ada tabel mereknya. Ada Rich Food, Sillet Sweet, dan Minute Maid. Pertanyaannya, apakah ada perbedaan kadar ascorbat di antara merek sari air? Apakah ada perbedaan kadar ascorbat di antara jangka waktu yang berlainan? Dan apakah ada interaksi variabel antara jenis atau merek air jeruk dengan waktu penyimpanan? Langsung jawabannya, diketahui R-nya 3, C-nya 3, dan N-nya 4. Pertama, penulisan hipotesis dulu. H0 dibagi alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan alfa 3 sama dengan 0. H1-nya tidak semua alfa I sama dengan 0. Yang B, H0 dibagi beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan 0. H1 yaitu tidak semua BI sama dengan 0. Kemudian ada H0 bawah kurung alfa kali beta 11 sama dengan alfa kali beta 12 sama dengan alfa kali beta sampai alfa kali beta 33 sama dengan 0. H1-nya tidak semua alfa beta I sama dengan 0. Di sini alfanya adalah 0,05. Daerah kritisnya bisa dilihat di situ. Berikut ada tabel di atas dengan total. Langsung ke perhitungan JKT-nya, yaitu sama dengan 83.102,01 dikurang 82.570,02 sama dengan 531,99. JKB-nya 32,75, JKK-nya 227,21, JKI-nya sama dengan 17,33, JKE-nya yaitu 254,70. Di sini ada tabel sumber variansi, derajat bebas, jumlah kuadrat tengah, dan F hitungnya. Ada sumber variansi baris, kolom, interaksi, dan error galat. Yaitu total derajat bebasnya 35 dan total JK-nya 531,99. Keputusannya, hipotesisnya, terima H0 yang pertama, yang kedua tolak H0, yang ketiga terima H0. Hasil akhirnya, tidak ada perbedaan kadar asap ascorbat di antara ketiga merek. Yang kedua, ada pengaruh lama penyimpanan terhadap kadar asam ascorbat. Yang ketiga, tidak ada pengaruh interaksi antara merek dengan lama penyimpanan terhadap merek. Terhadap penyimpanan. Lanjut ke soal yang ketiga, yaitu hasil berikut diperoleh dari percobaan menentukan apakah operator yang berbeda memberikan rata-rata hasil yang berbeda dalam analisis nitrogen tanah harian. Berikut ada tabel operator serta hari. Di sini ada hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Hipotesis 0, yaitu operator yang berbeda memberikan rata-rata hasil-hasil yang sama, tidak ada perbedaan signifikan dalam analisa nitrogen tanah harian. Satunya, yaitu operator yang berbeda memberikan rata-rata hasil yang berbeda dalam analisa nitrogen tanah harian. Kita ada tabel hari, operator, dan kuadrat.
Ada juga sigma X. Bisa dilihat di situ. Langsung ke perhitungannya. JKT-nya sama dengan 6.697,6. JKP-nya sama dengan 1.737,6. JKG-nya sama dengan 4.960. Baru ada tabel SK, JK, DC, KT, F hitung, dan F tabel. Di sini DBT-nya sama dengan 13, DPP-nya 4, DPG-nya 10, KTP-nya 434,4, KTG-nya 496. Lalu kita ke F hitungnya. F hitungnya itu menggunakan rumus KTB per KTG, jadi hasilnya 0,88. Lanjut ke soal yang terakhir, yaitu yang keempat. Dalam pembuatan sejenis barang ada 3 faktor yang perlu diperhatikan. A. Pengaruh tugas, yaitu 3 orang. B. Katalis yang dipakai, yaitu 3 katalis. Dan C. Waktu pencucian, 15 menit dan 20 menit. 3 replikasi diambil pada tiap kombinasi faktor. Diputuskan bahwa semua interaksi antara faktor perlu diselidiki. Hasil penelitian selengkapnya sebagai berikut. Buatlah analisis variansi untuk menguji signifikansi pengaruh variabel. Berikut tabel waktu pencucian, ya, 15 menit dan 20 menit. Berikut jawabannya. Ada sum YIJK pangkat 2 sama dengan 6.872,84. T-nya sama dengan 606,4. T pangkat 2 per ABCN-nya sama dengan 6.809,647,407. TA pangkat 2-nya 122.825,3. TB pangkat 2 sama dengan 122.756,9. TC pangkat 2 sama dengan 183.892,5. TAB pangkat 2 41.031,52. TAC pangkat 2 61.449,56. TBC pangkat 2 sama dengan 61.421,4. 61.421,84. ABC pangkat 2 sama dengan 20.553,68. Di sini ada juga SSTAB sampai SSTABC. Dan SSE-nya sama dengan 21.021,61333. MS-nya sama dengan 1,200741. Berikutnya ada tabel FU-nya juga. Udah, saya masih bingung di ANOVA 3 arah ini. Ya, mungkin itu saja presentasi dari saya tentang ANOVA 2 arah maupun ANOVA 3 arah. Kurang, jika ada salah kata atau kekurangan dan kelebihan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.